Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang fasal qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa nikastum fasal fi qasri sholati dalam ngusur salat wa jam'iha ban ajma' salat wa yajuzu ban benang lil musafiri akan di orang seperjalanan ay mutalabbisi artina orang seperjalanan bisyafiri kalaban perjalanan sholati panapa mapanda salat arba'iyati sepeng sampa rakaat la qairiha tak kening lain dari 4 rakaat min sunaiyati dari pengsa 2 rakaat wa sulasiyati ban pengsa 3 rakaat wa jawazu qasri sholati tining bendengan mapanda salat arba'iyati sepeng sampa rakaat bihamsi saro itu kalaban lema banyak syarat al awalu tining sepertama ayakuna panika kotubada syafaruhu panapa perjalanan situng oreng aisyah si artena situng oreng fi ghairi maksiatin panika tetap dalam laina maksiat dua tining maksiat samilun panika ngenangi lil wajibi dak wajib ka qada idainin akati nyerai otang walil mandubi banda sunnah ka silaturahmi akati silaturahmi wali mubahi banda benang ka safari tijarati akati perjalanan tekeng amma syafarul maksiati anapun tining perjalanan maksiat ka syafari liqad itoriki akati perjalanan untuk apikel fala yutarahasu maka tak muraaki fihi dalam perjalanan bikosri kalaban ngusor wala jam'i ban tak oleh ajama wasani ban nomor 2 atakunu panika kotu bada masafatu panapa jarak na perjalanan ay syafari artena perjalanan sittatu asyara farsaun panika 16 farsa tajdida batasan meter fil asohi dalam kaulaso la tusabu banta tong bitong burujui panapa mangsana mule minha dari perjalanan farsyahu tining sa farsa satu amyalin panika telo banyak mil wahina idin ban enale kana telo mil majamul farasihi maka tining jumbalana banyak farsa samanya tu panika petto wa arbatu alafi otwatin panika 4 banyak tengkaan watu tining sa tengkaan salah satu akdamin panika telo banyak soko wal muradu tining se karapaki bagi musafir yakni orang yang melakukan perjalanan boleh meringkas sholat yang berjumlah 4 rakaat bukan yang selainnya seperti sholat 2 rakaat atau 3 rakaat. Adapun syarat-syarat qasar yaitu ada 5. Yang pertama tidak melakukan perjalanan maksiat, tidak melakukan perjalanan maksiat. Dalam kata maksiat tersebut mengandung pengertian bepergian untuk sesuatu kewajiban seperti melunasi hutang atau karena disunahkan seperti silaturahmi dan karena memang diperbolehkan seperti berpergian berdagang ataupun berpergian karena maksiat seperti merampok, maka tidak ada kemurahan untuk meringkas dan menjamak sholat. Yang kedua, jarak perjalanan mencapai 16 farsa, demikian menurut pendapat yang lebih sahih. Tidak terhitung masa kembalinya dari bepergian. 1 farsa ada 3 mil, maka 16 farsa adalah 40 mil. 16 mil ada 4.000 langkah dan 1 langkah ada 3 telapak kaki. Adapun yang dikehendaki dengan pengertian beberapa mil adalah menurut ukuran Hasimiyah. Ketiga, orang yang meringkas melakukan sholat 4 rakaat. Adapun sholat terlambat yang dikerjakan di rumah tidak boleh diqadha dengan cara diqasar ketika bepergian. Sedangkan sholat yang terlambat dikerjakan dalam bepergian dapat diqadha dengan diringkas tetapi tidak ketika sampai di rumah. Yang keempat, orang yang berpergian harus niat meringkas sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Orang yang meringkas sholat tidak menjadi makmum. Ada sebagian sholat dari orang yang mukim, yaitu orang yang sholat secara sempurna. Kata orang yang mukim agar memuat pengertian orang bepergian yang menyempurnakan sholatnya. Dan bagi orang yang bepergian jauh dengan tujuan yang diperbolehkan oleh syarak, boleh mengumpulkan antara sholat duhur dan
asar dengan jamak takdim atau takhir, yakni dalam waktu yang ia kehendaki. Juga boleh menjamak antara sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim atau jamak takhir, yakni dalam waktu yang ia kehendaki. Syarat jamak takdim ada 3. Yang pertama, memulai dengan salat duhur sebelum asar dan memulai dengan salat maghrib sebelum isya. Jika ia membalik dengan memulai salat asar sebelum duhur misalnya, maka tidak sah jamak takdimnya dan mengulang kembali salat asarnya setelah salat duhur apabila mengkehendaki jamak. Yang kedua, niat jamak pada permulaan sholat. Yang pertama, niat jamak tersebut dibarengkan dengan takbiratul ihramnya. Tidak boleh mendahului takbiratul ihram. Demikian pula mengakhirinya dari salam sholat yang pertama, dan boleh melakukan niat jamak di tengah-tengah sholat menurut pendapat yang adhar. Yang ketiga, mualah, yaitu bersambung antara sholat pertama dan yang kedua, sekiranya antara keduanya tidak berpisah masa yang lama. Jika masa senggangnya lama menurut ukuran kebiasaan meskipun dengan adanya udur seperti tidur, maka wajib mengakhiri sholat kedua sampai pada waktunya dan tidak ada pengaruh, yakni masih sah jamaknya. Apabila pemisah antara keduanya hanya sebentar menurut pandangan mayoritas, sedangkan jamak takhir wajib niat jamak pada waktu sholat yang pertama, mengakhiri niat jamak takhir sampai tetapnya waktu sholat pertama. Apabila sholat pertama tersebut mulai dikerjakan pada waktunya, maka sholat itu berstatus sholat ada, yaitu sholat yang dilakukan pada waktunya. Jamak takhir tidak diwajibkan tartib, mualah dan niat jamak menurut pendapat yang sahih tentang 3 hal tersebut. Bagi orang yang berada di rumah pada waktu hujan, maka boleh menjamak antara 2 sholat, yakni duhur dan asar dan maghrib dengan isya dalam waktu sholat yang pertama, bukan yang kedua. Apabila memang air hujan membasahi pakaian dan dibawa alas kaki, sedangkan syarat-syaratnya telah lalu dalam jamak takdim. Disyaratkan juga bahwa adanya hujan tersebut pada permulaan sholat, maka tidak mencukupi adanya hujan di tengah-tengah sholat yang pertama dan kedua sholat tersebut. Disyaratkan lagi adanya hujan tersebut ketika salam sholat yang pertama, baik hujan tersebut terus-menerus atau tidak. Ruksya keringanan, boleh menjamak sholat karena hujan ditentukan bagi orang yang berjamaah di masjid atau lainnya, yaitu tempat-tempat berjamaah yang letaknya jauh menurut ukuran urf. Dan orang yang pergi ke masjid atau tempat-tempat lain tersebut bisa jatuh sakit di dalam sebab hujan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.